Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PLT Kepala Sekolah SD Negeri Bidana, Ibu Katarina Ibu Manda SPD, yang saya hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri Bidana yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif CBP Angkatan 7 tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya akan kami bacakan susunan acara diseminasi budaya positif CBP Angkatan 7. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga penyampaian materi oleh CBP, keempat refleksi, enam pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rina Bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sebagai guru dan karyawan SD Sidoarjo yang berbahagia, yang utama harus senantiasa mengucapkan puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan sudah memberikan beberapa kesempatan bagi kita sehingga kita semua dimampukan untuk berada di tempat ini dalam keadaan yang selamat dan membahagiakan. Tidak sedih, meskipun bisa dilihat tapi masih kita tetap terang sebenarnya kita kerja. Ibu banyak yang saya hormati, selain bersyukur kita diberikan keselamatan dan kesehatan, kita juga hendaknya bersyukur di antara bapak ibu ada yang berhasil lolos di CBP dan saat ini beliau akan memberikan destinasi tentang budaya positif. Mari kita manfaatkan paparan yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Wiji dengan harapan nanti informasi yang kita peroleh akan menimbulkan kesadaran bagi kita semua, kemudian kita bisa menerima dan akhirnya bisa memanfaatkan informasi tersebut. Pada hari yang terbuka, tentunya informasi ini akan, kalau benar-benar kita pahami, kemudian kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari selama hidup kita, tentunya muaranya akan ke anak didik kita. Harapannya karena ini juga sudah mengambil tema budaya positif, nanti tentunya akan menciptakan berbagai macam kedisiplinan yang membudaya. Jadi kalau sudah ada kata membudaya, berarti sudah tingkatnya sudah paling tinggi ya. Jadi tidak hanya pembiasaan yang hanya dilakukan kalau ada gurunya, tetapi kalau sudah punya budaya, dimanapun mereka berada, tentunya mereka akan bisa melakukan tindakan yang mencerminkan kedisiplinan. Monggo kepada Bu Wiji juga terima kasih ada kesempatan seperti ini bisa menularkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi rekan-rekan kita. Bapak Ibu mari kita timbang apa yang disampaikan. Kalau Bapak Ibu belum paham, monggo bisa sharing dengan Bu Wiji, baik secara individu maupun kelompok nantinya. Dan tentunya nanti Bu Wiji juga bisa memberikan bantuan pada Bapak Ibu manakala Bapak Ibu akan mengaplikasikan kegiatan ini ke kelas. Kok ternyata terjadi kendala, terjadi
kesulitan karena peneliti sudah memperoleh ilmu yang lebih dahulu. Monggo untuk di-sharingkan cita-cita dengan teman-teman sehingga semua Bapak Ibu yang ada di sini mempunyai ilmu yang sama dengan Lucy yang bisa diterapkan di kelas masing-masing. Sehingga nanti harapannya kalau ada guru penggerak, sekolahnya nanti bisa ikut bergerak. Bapak Ibu gurunya nantinya jadi tergerak untuk menggerakkan siswa-siswi kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi yang kita akan sampaikan ada kurang lebihnya yang mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Saya terima kasih dan selamat untuk memberikan berbagi dengan rekan-rekan yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu. Pada Ibu Nur Sujari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Katarina selaku PLT Kepala Sekolah SD Negeri 36, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 36. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini, dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Maaf, di sini saya hanya akan share informasi kepada Bapak Ibu semua. Bukan berarti di sini saya menggurui atau saya lebih pintar. Ibu yang saya Jadi materi yang saya dapatkan dalam diklat guru penggerak ini mau tidak mau sedikit mengubah saya, karena ketika kita diberikan modul, kemudian kita harus diskusi dengan fasilitator, kita diskusi dengan pengajar praktik, banyak sekali ilmu yang ternyata kok seperti ini, enggak, ternyata yang saya lakukan selama ini kok agak keliru. Itu benar-benar mau tidak mau merubah saya. Yang dulu mungkin saya mengajar anak meskipun saya sudah belasan tahun, tapi saya merasa kok masih jauh dengan apa yang ada di materi guru penggerak ini. Karena di materi guru penggerak ini memang berdasarkan dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi mari kita bersama-sama, ya. Tidak saya menggurui di sini. Kita mulai dengan budaya positif. Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kalau sudah namanya budaya itu berarti sudah harus mengakar di dalam hati anak-anak. Tidak ketika hanya berada di sekolah saja budaya itu dilaksanakan, tapi dimanapun anak itu berada itu sudah tertanam di dalam hati anak-anak. Budaya positif itu baik, berarti budaya yang baik. Nah, pengertian budaya positif di sini itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Budaya positif ini menuntun murid untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat bagi mereka. Di sini mungkin agak kurang kelihatan pada kata berpihak pada murid itu saya tebalkan. Itu karena kalau pendidikan zaman dulu itu lebih banyak berpusat pada guru. Jadi apa yang dikatakan oleh guru itu harus dilaksanakan oleh murid. Apa yang menurut guru itu baik pasti baik juga
juga untuk murid. Jadi mau tidak mau itu semacam kita memaksakan. Kalau guru mempunyai keyakinan seperti ini, anak harus ikut. Itu sudah pasti baik buat anak-anak. Nah, itu merupakan paradigma baru di mana dulu berpusat pada guru, sekarang itu adalah berpihak pada murid. Di dalam budaya positif ini ada 6 poin yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, itu tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi, tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pengertian disiplin. Apakah Bapak Ibu perso apa arti disiplin itu? Ada yang perso arti disiplin itu? Sesuatu yang sesuai aturan, ya. Disiplin itu biasanya kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Jadi ketika kita, anak tidak disiplin, berarti anak tidak tertib, anak tidak patuh pada peraturan, harus diberi hukuman. Itu ya mungkin ada di benak kita semua. Nah, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya adalah belajar. Jadi bukan aturan, bukan kepatuhan, namun disiplin itu artinya belajar. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya itu dari diri anak sendiri. Ketika mereka disiplin itu memang dari diri anak sendiri, bukan karena faktor ekstrinsik dari luar. Misal ketika anak hari Senin upacara, anak harus menggunakan topi, menggunakan dasi, peralatan lengkap. Nah, itu dulu mungkin kita ketika anak tidak memakai, berarti kamu tidak disiplin, tidak patuh. Seperti itu, ya. Itu yang dulu saya maksud dari seperti itu. Namun harusnya yang dimaksud di sini disiplin positif itu adalah tumbuh dari anak itu sendiri. Ketika upacara berarti saya harus memakai topi, saya harus memakai ini. Jadi bukan anak memakai seragam lengkap itu karena harus patuh pada aturan atau karena nanti akan dihukum. Seperti itu. Nah, disiplin positif ini tujuannya yaitu terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian kita menginjak ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Jadi kita harus, saya harus berperilaku santun, saya harus berperilaku jujur, saya harus berperilaku bertanggung jawab. Itu merupakan fondasi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu tujuannya yaitu untuk
Pancasila. Itu tidak asing bagi kita ketika kita sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka, itu pasti yang kita butuhkan itu pasti profil pelajar Pancasila. Apakah profil pelajar Pancasila? Kenapa anak-anak harus mempunyai profil seperti itu? Dan di dalam profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, supaya anak-anak itu memang mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi ketika manusia berperilaku, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia, contohnya ketika kita menerapkan anak-anak untuk sapa kepada guru, ketika bertemu dimanapun. Nah, itu memang anak-anak ada dalam diri mereka, saya harus santun. Jadi bukan karena nanti kalau saya nggak menyapa bu guru ketika di sekolah saya ditegur bu guru. Jadi bukan karena itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita menuju ke hukuman dan penghargaan. Ada sebuah kasus di sini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, memberikan pertanyaan, IPA menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini sepertinya kasus seperti ini sering kita alami di Bapak Ibu ya. Karena pasti kita menjumpai anak-anak di kelas itu ada yang dia bermain sendiri, ada yang tidak memperhatikan. Kemudian kita lihat, oh itu anak tidak memperhatikan. Coba tak suruh ke depan. Nah, ketika anak itu dia tidak memperhatikan kan otomatis kaget. Apalagi kita suruh ke depan, ayo dilihat ke depan. Nah, pasti akan tergagap. Apalagi ketika saya minta dilihat ke depan dikerjakan karena tidak memperhatikan, otomatis dirinya juga tidak akan bisa. Nah, ketika tidak bisa, ketika menjawabnya tergagap-gagap, otomatis itu merupakan hal yang lucu bagi anak-anak lain. Oh, itu tergagap-gagap, malah otomatis anak-anak yang lain akan tertawa. Gurunya kadang mungkin juga ikut tertawa. Nah, salah sokoran nggak teke, pasti akan seperti itu. Karena saya juga dulu seperti itu. Salah sokoran nggak teke bu guru, makanya juga orang penggarap kok. Di situ coba kita kupas soal yang ada di sini. Apakah Anda setuju dengan tindakan asing terhadap IPA? Mengapa? Kalau Pak Satria, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno? Kenapa tidak setuju? Tindakan Pak Seno menurut saya tidak setuju karena itu karakter anak menjadi mati karena sudah malu sama teman-temannya, kemudian tidak
tidak pikirannya tidak berkembang malahan. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Coba buah ini. Hukuman Pak Seno ini. Kalau menurut saya konsekuensi dari apa yang harus dilakukan misalkan setiap kali pasti ada konsekuensinya dan biasanya itu sudah didiskusikan di awal sebelum kita memulai melakukan segala sesuatu itu kita diskusikan. Jadi apa konsekuensi ketika kita melakukan atau melanggar sesuatu? Begitu kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ini kalau saya pribadi sama dengan Pak Satria tadi, teman-teman juga setuju ya? Pasti tidak akan setuju karena ketika anak kandung, anak manusia ketika dia tidak paham, dia tidak menjawab apa, otomatis mungkin di dalam dirinya dia takut. Aduh, itu kok gak bisa. Nah, apalagi ditambah teman-temannya menertawai, itu sudah pasti anak di dalam dirinya itu langsung menggerak. Dan di dalam kasus tadi itu Pak Seno itu nunjuk-nunjuk hidung, apalagi sampai nunjuk hidung. Nah, itu kalau zaman dulu itu ada yang sampai goblok, mungkin ada yang seperti itu kalau zaman dulu di negara Konoha sana. Tetapi itu sungguh tidak diperbolehkan. Kita harus mengurangi menunjuk anak. Kita menempatkan diri kita ketika kita sendiri yang seperti itu, kita ke depan tidak bisa menjawab, kemudian kita ditertawakan oleh orang lain, itu pasti akan sakit hati. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kalau boleh tadi hukuman, ternyata antara hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu mungkin kalau tadi dulu jawabannya karena tidak ada kesepakatan, itu tidak apa-apa. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan bareng dengan anak-anak, pokoknya kita kalau ada tugas anak-anak tidak mengerjakan ada hukumannya, tapi anak harus tahu dulu dan itu disepakati. Namun ketika itu hukuman berasal dari gurunya sendiri langsung secara tiba-tiba, nah itu yang namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi, contoh mudahnya seperti ini. Ketika anak meminjam pulpen temannya, nah kebetulan kok pulpennya itu patah, maka dia harus kalau patah boleh nanti apa boleh diserok kembali. Nah itu konsekuensi. Jadi dalam diri anak sendiri. Bedanya seperti itu. Mungkin kalau hukuman itu nanti akan mengakibatkan sakit hati pada anak, karena anak tidak tahu tiba-tiba langsung diberi seperti itu. Kemudian lanjut. Nah di sini ada perbedaannya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu. Konsekuensi tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi itu menguatkan dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, dan restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman menyebabkan murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan.
Kemudian hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi itu masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan di murid, tidak takut. Jadi kalau anak yang tidak mempunyai rasa takut seperti kita beri hukuman itu akan diulang lagi. Bahkan ada yang kadang sengaja menguji gurunya. Baik, aku seperti ini, Pak Guru menghukum aku tidak. Ada yang anak seperti itu ya. Kelas 2, Bu, jadi sering cerita seperti itu, Bu. Kelas 3 juga iya. Oh nanti kamu kalau nggak mengerjakan PR, kamu Bu Guru suruh tulis astagfirullahaladzim buku. Itu ada buku yang memang nyoba. Kadang sebagai guru itu kita capek memberikan hukuman. Anak kadang Allah paling nanti orang dihukum. Seperti itu. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Peraturannya adalah memakai sepatu hitam. Berarti kamu harus pakai sepatu hitam. Kalau tidak akan dihukum. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hukuman murid atau anak itu menjadi membenci peraturan. Konsekuensi murid atau anak itu menjadi menghormati peraturan, dan restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian hukuman itu dampak pada muridnya, anak menjadi marah, merasa bersalah karena sudah dihukum, merasa rendah diri, malu karena dihukum gurunya, mengasingkan diri. Mungkin ada juga yang karena sudah dihukum hari ini, besoknya tidak mau berangkat sekolah. Itu juga mungkin ada. Konsekuensi itu kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman itu tiba-tiba, tidak diharapkan, atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru satu arah ini. Kemudian konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Jadi baik guru maupun anak itu sudah membuat kesepakatan. Kemudian restitusi itu dibuat oleh murid atau anak. Ini nanti ada contoh videonya. Kemudian hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Kamu nggak bisa mengerjakan, pasti kamu nggak pernah belajar. Gimana kok? Kita seperti itu ya. Kita senang sekali kalau seperti itu. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Serta restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, ini ada kata-kata yang lucu menurut saya. Awalnya agak bingung juga. Dihukum oleh penghargaan. Saya itu bingung, penghargaan kok dihukum kok pakai penghargaan gitu loh. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak,
agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfikon. Jadi contoh mudahnya seperti ini. Ketika kita memberikan iming-iming hadiah kepada anak, misal hari ini saya memberikan materi KPK, anak-anak, ayo yang bisa mengerjakan ini Bu Guru kasih hadiah permen. Nah, anak-anak itu pasti akan, aku tak mengerjakan, aku harus bisa supaya mendapatkan penghargaan, supaya mendapatkan imbalan dari Bu Guru, supaya mendapatkan hadiah. Nah, kalau kita terbiasa seperti itu, anak nanti menjadi tidak kreatif. Anak melaksanakannya hanya berdasarkan karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi kita menganggapnya, oh ini anak nggak tak iming-imingi hadiah, nanti mereka nggak akan mau mengerjakan. Jadi anak kalau selalu diberikan hadiah, setiap bisa hadiah, itu yang dinamakan dengan dihukum oleh penghargaan. Padahal yang namanya penghargaan ini, yang dibawahnya penghargaan penghukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kwan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Contoh mudahnya untuk anak kelas 1, ketika mereka belum bisa membaca, mereka belajar mengeja, belajar membaca. Ketika mereka sudah lancar membaca, itu ketika gurunya, oh pintar, guru kasih hadiah. Nah, sebenarnya itu antara boleh dan tidak boleh. Namun yang namanya penghargaan itu sebenarnya adalah tindakan belajar sendiri itu. Ketika anak-anak mulai belajar membaca karena dirinya sendiri, itulah yang namanya penghargaan. Jadi tidak mesti yang namanya penghargaan berupa hadiah, benda, atau dari orang lain. Namun proses dari kita sendiri itu merupakan penghargaan. Jadi begitu. Kemudian restitusi. Ini mungkin istilah baru ya, karena saya juga baru tahu istilah restitusi ini pada materi guru penggerak. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian lanjut lagi untuk materi restitusi nanti ada di segitiga restitusi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mungkin kita langsung akan menjawab demi keselamatan. Itu karena keyakinan kita. Tetapi kalau misal tidak menggunakan helm saat bermotor, nanti ditilang, ada Pak Polisi di sana. Nah, itu sudah bukan keyakinan. Ada lagi, wah nanti di sana itu ada Pak Polisi lagi ditilang, nanti saya uang lagi. Nah, nanti saya sidang lagi. Itu sudah bukan keyakinan. Namun kalau berdasarkan keyakinan itu, kalau saya tidak memakai helm, nanti ketika saya jatuh itu pasti akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jawaban kita mungkin untuk kesehatan atau keselamatan. Seperti pas kasus COVID-19 kemarin itu, kalau tidak pakai masker nanti kena teguran. Karena dulu di luar itu kan banyak tugas untuk mengingatkan, oh nanti nggak bisa masuk mall. Jadi bukan karena itu. Kalau sudah berdasarkan keyakinan, itu adalah karena kesehatan kita sendiri, karena demi keselamatan
Nah, ini ada contoh pembuatan keyakinan kelas. Monggo untuk diperhatikan karena nanti mungkin ada yang kurang betul di situ, jadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih jeli. Monggo Pak Sa. Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu supaya anak-anak menjadi lebih berpikir. Ya, keyakinan kelas itu semacam aturan, tapi kita buat sendiri yang harus kita laksanakan, harus kita sepakati. Oke, siap ya? Nah, Ibu nanti akan membagikan kertas dari berwarna. Nah, nanti tiap anak mendapatkan satu lembar. Di dalam lembar kertas ini, anak-anak boleh menuliskan keyakinan. Keyakinan kelas kita itu mau seperti apa? Misal tidak boleh ribut atau memperhatikan saat pelajaran. Itu boleh ya? Misal tidak Ya baik Bapak Ibu, itu tadi video pembuatan keyakinan kelas. Namun apabila Bapak Ibu jeli, itu yang namanya keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Kenapa kok keyakinan
enggak peraturan tata tertib? Karena berbeda. Kalau tata tertib, aturan itu berasal dari sekolah atau berasal dari guru. Namun ketika keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Jadi siswa tahu, oh kita harus seperti ini. Dan yang tadi saya sebutkan kalimat negatif, kalimat positif, itu ketika ada membuat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi jangan tidak boleh, tapi diganti membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh ramai di kelas. Bisa diganti dengan bersikap tenang atau memperhatikan guru saat mengajar. Gitu maksudnya. Begitu ya. Nah, sebaiknya keyakinan kelas itu dipajang di kelas sehingga anak-anak ingat, oh ya ini kita yang buat. Oh ya, harus kita laksanakan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke topik 4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kemudian kita ke dunia berkualitas. Apakah dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas berdasarkan Dr. William Glasser itu semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum, yang kelima tadi itu, dan sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Nah, untuk mengetahui dunia berkualitas saya itu apa, itu bisa kita patik dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Contoh kalau saya itu bisa orang tua, itu yang paling penting. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Mungkin bisa nilai curang, nilai tanggung jawab, itu juga bisa. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa pencapaian Anda sangat banggakan? Misal pencapaiannya, oh saya sudah menjadi ASN, itu bisa kita banggakan ya, termasuk saya sendiri. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Misal karena kita guru ya, kita harus pekerjaan yang ideal bagi saya adalah guru. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kemudian yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu terdiri atas penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada contoh kasus. Ini sering terjadi di lingkungan kita. Kasusnya itu Anto yang terlambat hadir di sekolah. Untuk posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya dengan mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk bahkan menghardik. Contoh kalimatnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Itu dulu saya pernah seperti itu. Setelah seperti itu, coba tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Itu bisa kemungkinan murid menjadi marah atau mendendam
agresif itu bisa melawan. Oh saya kan ngomongnya jauh kan. Nah, itu bisa agresif seperti itu. Bisa jadi sesudah dimarahi dia kembali duduk. Namun murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, ketika dia melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, dia akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu kemungkinan bisa saja terjadi. Namun semoga di sekolah kita tidak ada. Lanjut. Yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Itu dengan nada suara mengelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, lesu. Anto, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu mengapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Mungkin murid akan merasa bersalah. Namun bersalahnya itu karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini contohnya untuk kelas 3 itu seperti Farel. Jadi ketika saya menegur, kadang dia hanya diam saja, tapi tiba-tiba dia itu menghampiri saya ditonjok lengannya, gitu. Itu kadang yang lebih berbahaya. Jadi kita harus benar-benar mau memahami karakter murid itu seperti apa. Harus mau belajar, oh kalau anak seperti ini harus kita perlakukan seperti ini. Tidak boleh kita perlakukan sama. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum belaka. Ini mungkin biasanya Pak Satrio, Pak Edwin ya. Kalau guru-guru dia itu biasanya lebih dekat sekali sama anak-anaknya. Anto, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah itu kalau sebagai teman, kadang bisa sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Itu murid bisa merasa senang dan merasa akrab dengan guru. Ini termasuk salah satu dampak yang positif. Namun, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Wah, nanti kalau saya nggak bawa topi, saya nanti bilang saja sama Pak Satrio. Nanti kan Pak Satrio pasti bantu saya. Nah, itu sisi negatifnya seperti itu. Akibat lainnya yaitu Anto hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi ketika Pak Satrio menyuruh anak didiknya, dia akan nurut sekali. Ketika disuruh oleh guru yang lain, dia bisa tidak nurut. Itu sisi negatifnya. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Anto, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ada juga yang seperti itu ya? Kayaknya seperti itu. Oh Pak itu masih dulu.
Pak Edwin masih bingung menempatkan dirinya sebagai apa. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun guru di situ tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia harus tinggal kelas pada jam istirahat. Ketika teman yang lain istirahat, dia tidak istirahat sendiri dan dia harus mengerjakan tugas. Dan guru pun tambah kerjaannya karena dia harus memantau murid saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena dia tidak bisa ditinggal sendiri. Nah, ini yang terakhir, manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Anto, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer ini, suara guru harus tulus, meskipun di dalam hati nahan, pengen gitu pasti gitu. Tapi kita harus macak wajah tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah kesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, dari kelima itu kira-kira yang sudah kita terapkan itu yang apa, Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, manajer, teman, pembuat rasa bersalah, kira-kira yang mana? Semuanya gitu. Ya, saya pun sudah melakukan semuanya. Namun dari kelimanya itu ternyata yang paling baik adalah yang posisi manajer. Ya. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Pada fase menstabilkan identitas itu bisa dengan pertanyaan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada validasi tindakan yang salah itu bisa menggunakan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu bisa dengan kalimat, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada sedikit contoh pada kasus kelas 3. Anak-anak tahu tidak kenapa guru manggil ini? Tidak tahu. Kemarin Mas Aka kan guru lihat berkelahi tuh sama Eril. Iya, itu kenapa Mas Aka berkelahi? Kalau guru boleh tahu. Oh, karena Eril nakali Mas Aka. Terus Mas Aka akhirnya berkelahi sama Eril. Nah,
Kalau berkelahi itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Terus kalau itu perbuatan yang tidak baik, itu mau diulangi lagi nggak sama Mas Hasan? Enggak. Terus karena Mas Hasan sudah berkelahi, itu perbuatan yang salah, Mas Hasan menyesal tidak? Menyesal. Oke. Tindakan Mas Hasan salah. Setiap orang pasti juga pernah bersalah, termasuk itu juga pernah salah. Makanya jangan diulangi lagi. Karena berkelahi itu selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Tapi ingat kan kalau di kelas kita itu ada kesepakatan kelas ya. Nah, salah satunya apa? Tidak boleh berkelahi. Berarti Mas Hasan sudah melanggar ya. Nah, sebaiknya tidak boleh diulangi lagi. Oke. Untuk kedepannya Mas Hasan mau jadi anak yang seperti apa? Anak yang lebih baik, yang tidak tidak bersalah atau tidak berkelahi lagi. Oke. Pokoknya jadi anak yang baik, tidak boleh sering berkelahi. Oke. Terima kasih Mas Hasan. Iya. Ya, itu tadi sedikit contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak berbuat salah, itu kita panggil. Sebaiknya kita panggil sendiri, kita tanyakan mengapa dia berbuat seperti itu. Kemudian, ya perbuatan kamu itu salah tidak? Salah. Boleh berbuat salah. Semua orang juga pasti berbuat salah. Namun kalau bisa, kalau sudah berbuat salah, jangan diulangi lagi. Kemudian kita tanyakan juga, kamu ingat gak kita punya kesepakatan atau keyakinan kelas? Pasti akan ingat-ingat, oh iya ada. Nah berarti dia melanggar. Jadi tidak perlu kita ketika anak melakukan kesalahan di kelas itu juga di depan anak-anak yang lain, kamu itu melanggar. Itu sebaiknya kita hindari. Namun itu juga terkadang harus menyita waktu dan juga menyita kesabaran kita. Dan belum tentu juga anak yang sudah kita panggil seperti itu, dia besoknya akan menjadi langsung baik, itu juga belum tentu. Nah, tadi materi tentang budaya positif yang kita sharingkan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan menjadi bahan perenungan bagi kita semua, termasuk diri saya sendiri, supaya menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Karena anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu berbeda, otomatis perlakuan kita juga berbeda. Kalau zaman dulu ketika anak nakal, kita bisa nendang, bisa jiwet, bisa mukul. Tapi kalau sekarang tidak bisa, karena ketika anak dijiwet, dia pulang, itu justru sama orang tuanya, mereka akan ke sekolah, akan mencari kita, menyalahkan kita. Jadi kita memang harus benar-benar berhati-hati, terutama karena kita sebagai pendidik. Demikian ya bisa saya share kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi di sini saya bukan menggurui, saya bukan merasa lebih pintar, tapi kita saling informasi, saling sharing informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi CDP oleh Ibu Nurdiani. Tepuk tangan dulu ya, bagus sekali penyampaiannya. Terima kasih. Tentunya banyak sekali materi-materi yang sebelumnya mungkin kita belum tahu, akhirnya kita juga tahu dan bisa bermanfaat untuk dipraktekkan setiap harinya pada pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu refleksi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Nurdiani. Untuk sesi ini monggo bagi teman-teman yang ingin sharing informasi diperbolehkan. Mungkin ada teman-teman. Bu Desi, oke, monggo Bu Desi.
berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin ini saya masih ada yang belum paham, jadi terus saya tanyakan. Jadi apabila segitiga restitusi sudah dilaksanakan, apakah akan langsung memberikan dampak bagi siswa? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Nah, ketika segitiga restitusi itu sudah kita laksanakan, apakah langsung memberikan dampak? Mungkin saat itu iya. Ketika anak dipanggil, diberi nasihat, tahu dia salah, dia harus bagaimana, dia mungkin dalam hari itu juga akan berubah. Namun ya namanya anak itu pasti besok bisa diulang lagi, dan itu merupakan PR bagi kita. Kita harus benar-benar mau meluangkan waktu, harus benar-benar bisa sabar. Jadi ketika anak salah kita panggil lagi, anak salah kita panggil lagi, otomatis dia akan, oh iya aku salah kok dipanggil lagi. Nah itu seperti tadi Bu Desi, itu pasti pada saat itu juga anak akan iya. Tetapi untuk hari berikutnya mungkin bisa kembali lagi. Jadi kita harus benar-benar sabar dan mau meluangkan waktu. Seperti itu Bu Desi. Sabar. Mungkin ada dari yang lain. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi acara refleksi sudah dilaksanakan dan sampailah kepada acara selanjutnya, yaitu doa penutup. Kepada Bapak Farouk dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan yang diberikan oleh beliau Ibu Indonesia ini. Cuma kita tentu apa yang disampaikan bermanfaat untuk diskusi dan punya buat kita semua, terutama buat SD 6 dan nanti karena di sini semoga dengan pemaparan bagus dan benar-benar menjadi guru pembela begitu. Kalau kita sehat mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam min jami'il awwal wal akhir wa tuqdi lana biha jami'a hajat wa tuhdirna biha jami'i syai'at wa tarfa'na biha 'inda ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aqim aqibatana lil dunya wa ajirna min dunya min adzabil akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara diseminasi budaya politik CGD Angkatan 7 dari SDSD telah selesai dilaksanakan. Saya pribadi selaku pembawa acara juga banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar.
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Roji, menyaksikan dari paparan diseminasi budaya positif dari Ibu Norwijiani SPDSD. Luar biasa sekali paparannya tentang budaya positif sekolah yang akan ditanamkan. Luar biasa sekali. Saya kira perlu apa hal yang perlu ditekankan terkait dengan budaya sekolah ini. Semoga mempunyai budaya yang dapat dijalankan dan itu berimbas yang positif untuk sekolah kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Ardiansyah. Kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan teman-teman dan guru. Saya merasa senang karena bisa membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas akan kita sepakati dan laksanakan bersama. Terima kasih.